Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang, di mana saat ini sudah bulan Maret, sudah 7 bulan peristiwa ini belum terungkap. Nah, di sini akan saya prediksi tentang masalah plafon, anak tangga, dan kunci pintu belakang. Dimana pemberitaan kan sudah viral di sini masalah plafon ini, yang masing-masing orang memiliki asumsinya sendiri-sendiri. Karena dari pihak kepolisian juga belum memberi keterangan mengapa dia bertanya tentang plafon, bertanya tentang anak tangga, bertanya tentang kunci belakang rumah. Tentunya hal itu ada hubungannya dengan peristiwa malam itu, tapi belum ada keterangan yang dirilis oleh pihak kepolisian mengenai plafon ini. Jadinya di sini ada kesimpang siuran berita ya guys. Di pihak YouTuber ini bilang ini, di pihak YouTuber ini bilang ini, di pihak YouTuber ini bilang ini. Seperti saya kemarin bilang, asumsi saya mungkin pelaku ini bersembunyi di plafon, menunggu saat yang tepat untuk turun dan mengeksekusi. Tapi di pihak yang lain, YouTuber lain mengatakan di plafon kemungkinan ada bercak darah dan lain sebagainya. Nah, mana yang benar? Ini masih praduga-praduga, dan tentunya kita tunggu saja rilis dari kepolisian gimana juntrungnya cerita ini ya. Hari ini akan saya prediksi tentang plafon rumah. Ada kaitan apakah plafon rumah ini, untuk apakah, dan lain sebagainya. Mari kita ungkap di sini. Di sini ada 4 kartu yang saya collab nanti ya. Saya ambil dari kartu ini dulu untuk memprediksi plafon rumah itu ada hubungan apakah dengan peristiwa ini, dipergunakan untuk apakah di peristiwa ini. Mari kita ungkap di sini ya guys. Tapi yang namanya kartu tarot, gambar-gambarnya ini penuh keterbatasan. Jadi nanti saya mengartikan versi saya, kalian juga bisa mengartikan versi kalian masing-masing ya. Karena yang namanya tarot multi tafsir ini ya. Terserah kalian mengartikan seperti apa. Apa hubungannya plafon rumah dengan peristiwa itu? Ada simbol soulmate. Soulmate itu hubungan yang timbal balik. Jadi plafon itu memang ada kaitannya dengan peristiwa itu. Dipergunakan apakah? Dipergunakan untuk apakah plafon rumah itu? Untuk ada semacam tipu daya, siasat, rencana-rencana siasat yang sudah dilakukan oleh pelaku ya. Kemudian siasat seperti apakah? Ada simbol balance, keseimbangan. Adanya plafon, tangga, dan kunci itu untuk apa? Untuk memperlancar perbuatannya agar lebih mudah dalam melaksanakan kegiatannya, seperti itu ya. Karena di sini ada simbol balance keseimbangan. Jadi dia melakukan itu untuk kesempurnaan dari perbuatannya. Kalau dari kartu 3 ini keluar seperti itu. Kemudian akan saya gali dari kartu yang ini ya. Nanti kita sambung garis merahnya, benang merahnya dari masing-masing kartu ya. Untuk apakah ada kaitan apakah plafon rumah, kunci, dan tangga di peristiwa itu? Ada hubungan apakah tangga, kunci, dan plafon rumah di peristiwa itu? Saya ambil 3 kartu juga. Ada simbol perahu layar. Kemudian ada simbol ular, tipu muslihat, sama dengan trik carry, niatan jahat. Selanjutnya ada simbol jalan bercabang 2. Ada semacam pertimbangan-pertimbangan ya, seperti balance tadi ini ya, pertimbangan. Ini juga ada simbol jalan bercabang 2, sebuah keputusan yang harus diambil. Jadi kalau dari kartu yang kecil ini ada simbol perahu layar, ada simbol ular, juga ada simbol jalan bercabang 2, yang artinya plafon, tangga, dan kunci belakang rumah ada kaitannya dengan proses kejadian malam itu yang memang sudah sudah
niatan dari seseorang untuk melakukan sesuatu, karena di sini ada simbol ular. Ular itu tipu muslihat, sesuatu yang buruk yang ada hubungannya dengan malam itu. Dan di sini ada simbol bercabang dua, ada semacam pemikiran-pemikiran yang harus diambil, atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus diambil dalam hal-hal genting ya. Saya bilang genting di sini kan peristiwa malam itu peristiwa eksekusi. Tentunya kalau ketahuan orang kan juga berbahaya. Makanya di sini ada jalan bercabang dua, ada pemikiran yang harus segera diambil, keputusan yang harus segera diambil untuk menyempurnakan perbuatannya. Makanya di sini ada simbol ini, jalan bercabang dua. Sebuah masalah yang sudah terjadi dan harus diambil keputusan secepat mungkin agar bisa selamat dari jeratan hukum ya, biar bisa tidak diketahui orang, seperti itu. Kemudian saya ambil dari kartu ini, seperti apakah kartu yang keluar? Ada hubungan apakah plafon, tangga, dan kunci belakang rumah? Ada hubungan apakah plafon, tangga, dan kunci belakang rumah yang ada kaitannya dengan peristiwa malam itu? Ada simbol pikiran gelap. Saya ambil di kartu juga. Kemudian di sini ada simbol new beginning, memulai, merencanakan. Selanjutnya ada simbol happy success yang artinya begini. Tangga, plafon, kunci belakang rumah merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan yang kurang bagus yang terjadi di malam itu. Ada pikiran gelap di mana simbolnya seseorang melangkah di dalam petaan-petaan itu yang kartunya bernuansa gelap. Nah, terus ada simbol, ada tulisan tak-tok, pikiran gelap, niatan jahat yang sudah dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang di malam itu. Kemudian di sini ada new beginning. Mungkin untuk plafon, kunci, dan ini bisa dikatakan sesuatu yang timbul di saat itu, sesuatu yang harus diputuskan agar aman. Jadi mungkin secara dadakan hal itu dilakukan, misalnya naik ke tangga, plafon, dan lain sebagainya. Ada new beginning. Nah, new beginning yang artinya memulai sesuatu dari awal. Kemudian di sini ada happy success yang artinya mereka sukses dalam peristiwa itu, dan makanya sampai saat ini belum tertangkap siapa pelakunya. Bisa dikatakan sukses. Jadi guys, dari 3 kartu ini yang keluar sama-sama ada pikiran gelap, niatan jahat, tipu daya yang terjadi, yang dimiliki oleh si pelaku. Baik dari kartu pertama, kedua, dan ketiga ini ada kartu yang menandakan bahwa si pelaku ini memang punya niatan jahat. Dan plafon, tangga, kunci ini ada hubungannya, ada kaitannya dengan kejadian malam itu. Dan di sini ada semacam masalah yang timbul saat eksekusi tersebut, dan pada akhirnya harus ada keputusan yang harus diperbuat untuk menyelamatkan diri ya. Ada happy success. Jadi plafon rumah itu, kalau kemarin itu kan saya bilang plafon ini kemungkinan pelakunya sembunyi dulu sebelum jam yang ditentukan. Tapi kalau di sini kayaknya plafon itu ada kaitannya setelah terjadi peristiwa eksekusi. Jadi kalau menurut kartu ini, pemikiran ke plafon rumah itu ada kaitannya setelah terjadi eksekusi. Karena di sini ada simbol trickery, ada simbol ular, ada simbol dark talk, dan ada simbol new beginning. Setelah ada niatan jahat, perbuatan jahat, muncullah new beginning. Sesuatu yang terjadi yang harus diambil keputusan untuk bisa sukses, untuk bisa menyelamatkan dirinya. Jadi kejadian plafon itu setelah terjadi eksekusi.
ada pemikiran ke plafon, ada ke gini. Ya pastinya saya juga nggak tahu ya, tapi kalau dari kartu tarot ini, plafon rumah itu terjadinya setelah eksekusi. Jadi pelaku ini ada niatan ke plafon kek atau gimana kek, seperti itu. Selanjutnya akan saya gali lagi untuk plafon rumah. Mengapa si pelaku ini mempunyai pemikiran ke plafon rumah, walaupun sebenarnya tadi sudah dijawab ya, untuk happy success, untuk kesuksesan dari perbuatannya. Tapi saya dalami lebih jauh lagi di sini. Mengapa si pelaku ini punya pemikiran untuk naik ke plafon? Mengapa pelaku ini punya pemikiran untuk naik ke plafon? Apa yang dipikirkannya? Ada simbol loss. Loss itu kayaknya apa ya? Melepaskan atau apa ya, nanti saya lihat, kayaknya sih melepaskan ya, melepaskan atau kehilangan mungkin ya. Selanjutnya, mengapa pelaku ini memiliki pemikiran untuk ke plafon? Ada depresi, victim mentality, keadaan yang tertekan. Selanjutnya, mengapa si pelaku memiliki rencana ke plafon? Untuk the first universe, yang artinya untuk keselamatan. Ya, ada simbol loss. Loss itu kehilangan. Kehilangan artinya setelah melakukan eksekusi. Kehilangan ya. Kemudian setelah melakukan eksekusi ini ada kepanikan di sini. Ada victim mentality, depresi, kepanikan, apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya terpikirlah ke plafon tersebut karena di sini ada the first universe untuk keselamatannya. Jadi guys, pelaku ini ke plafon ini, mungkin plafon itu tempat dari persembunyian pelaku saat itu setelah dia menghabisi nyawa. Kemudian ada timbul kepanikan yang pada akhirnya dia melakukan pemikiran saya harus menyelamatkan diri. Nah, inilah makanya di sini ada simbol orang panik, victim mentality, orang depresi, orang ketakutan karena apa yang sudah dilakukan menghilangkan nyawa ini tadi ya. Ada simbol loss. Loss itu simbol kerugian atau simbol kehilangan, yang saya artikan kehilangan nyawa. Sudah menghilangkan nyawa, yang pada akhirnya ada simbol ini, victim mentality, depresi, tekanan dan lain sebagainya, dan akhirnya dia memutuskan untuk ke plafon atau bagaimana demi menyelamatkan dirinya. Ini ya. Kalau kemarin kan saya memprediksinya, mengartikan, bukan prediksi kartu tarot kemarin itu kan, saya mengartikan mungkin orang ini sembunyi ke plafon menunggu jamnya, menunggu timing yang tepat untuk melakukan sesuatu. Dan saya mengatakan kalau memang si pelaku ini sembunyinya lebih dulu sebelum eksekusi, berarti perencanaannya sepaket dengan eksekusi. Tapi kalau dilihat dari kartu ini, kayaknya ada kepanikan setelah menghabisi nyawa. Mungkin juga eksekusinya ini terjadi secara dadakan, tidak terencana dengan matang, makanya rencananya amburadul hingga sampai pagi belum kelar-kelar. Pikiran saya yang dulu itu pelaku sembunyi di plafon sebelum eksekusi, tapi kalau menurut kartu tarot ini pelaku ada hubungannya dengan plafon setelah melakukan eksekusi. Nah, mana yang benar? Kita lihat saja ke depannya. Apakah plafon rumah itu ada kaitannya dengan kejadian malam itu? Ada simbol poverty, orang miskin, orang tidak punya, simbol keluar. Kemudian, mengapa orang ini berpikiran tentang plafon rumah? Apa yang akan dilakukannya atau apa yang sudah dilakukannya dengan tangga dan plafon rumah itu? Ada simbol expectation, pemikiran
pemikiran-pemikiran yang jauh dari kemampuan ya, jauh dari kemampuannya. Kemudian apa yang dipikirkan dari orang tersebut gift, hadiah. Jadi seperti ini guys, ada poverty. Jadi orang ini, plafon rumah dan orang ini ada kaitannya dengan orang-orang yang menginginkan semacam hadiah bisa dikaitkan dengan harta, uang, dan lain sebagainya. Dan orang ini orang yang nggak punya ini multitafsir ya, bisa kaya tapi nggak punya duit, atau mungkin bisa nggak punya beneran, jadi multitafsir, yang memiliki impian-impian tinggi tapi dengan cara yang nggak benar. Jadi plafon rumah itu ada kaitannya dengan orang yang menginginkan hadiah dari Ibu Tuti dan Amel. Dan orang ini adalah orang yang bisa dikatakan kehidupan sehari-harinya kurang mampu. Tapi yang namanya kurang mampu ini multitafsir ya. Kadang-kadang rumahnya bagus tapi banyak hutang, tapi merasa nggak mampu, bisa saja seperti itu. Atau memang orang ini orang yang kurang mampu beneran, karena memiliki impian-impian yang tinggi yang ada hubungannya dengan hadiah ini. Kemudian saya lanjut. Mengapa kamu menginginkan hadiah itu? Mengapa kamu menginginkan harta benda atau uang itu? Gift ini hadiah. Hadiah ini bisa hadiah uang, bisa hadiah materi dan yang lainnya ya. Mengapa menginginkan hadiah? Karena concern, keprihatinan yang sudah dia alami. Mengapa prihatin? Karena courtship, hubungan kerjasama, hubungan kerjasama yang bagaimana? Yang child, anak ini hubungan yang bisa dikatakan polos, lugu, dan lain sebagainya. Kemudian kartu terakhir di sini ada simbol thief, pencuri. Jadi seperti ini guys. Seperti yang prediksi saya yang kemarin itu, ada seseorang yang merasa saya sudah melakukan sesuatu yang baik. Saya sudah melakukan kerja keras untuk mensukseskan usaha, tapi apa yang saya dapat? Makanya timbul rasa sakit hati, kemudian muncullah peristiwa itu. Ya. Di sini juga tergambar seperti itu ya, di mana ada seseorang poverty, seorang yang nggak punya. Ya, nggak punya ini memiliki impian yang tinggi yang ada hubungannya dengan gift, hadiah. Jadi seseorang ini, ada beberapa orang ya, ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari Ibu Tuti dan Amel, semacam hadiah yang ada ekspektasi nih yang sudah diimpikan seperti itu, yang sudah diharapkan untuk mendapatkan sebuah hadiah. Dan orang ini prihatin dengan kondisi yang ada. Kemudian ada simbol courtship. Saya mengartikan ini, courtship ini sebuah kerjasama antara Ibu Tuti dan pelaku ini. Jadi ada semacam hubungan kerja atau hal yang lainnya yang ada yang intinya ada keterkaitan Ibu Tuti dan orang ini. Ada hubungan kerjasama. Di mana di sini ada simbol child, simbol anak yang bisa diartikan kejujuran, kepolosan. Mungkin si pelaku ini merasa saya sudah berbuat banyak di sini, tapi saya prihatin dengan apa yang diberikan kepada saya. Mungkin gajinya yang tidak sesuai, bisa saja terjadi seperti itu. Atau mungkin Ibu Tuti sudah
memberikan omongan, nanti saya kasih begini, saya kasih bonus begini-begini, yang kenyataannya belum dikasihkan. Sehingga ada keprihatinan di sini yang membuat seseorang tersebut kemudian mempunyai niatan untuk melakukan pencurian terhadap apa yang dimiliki Ibu Tuti. Jadi ini artinya seseorang yang tidak mampu ini mempunyai niatan-niatan yang kurang bagus, terutama untuk mendapatkan sesuatu dari harta Ibu Tuti, karena dia merasa sudah lama saya menahan ini. Saya prihatin dengan kondisi tekanan seperti ini. Saya menginginkan sesuatu sebagai bentuk hadiah atas apa yang sudah saya kerjakan. Nah, karena di sini ada simbol courtship, sebuah kerjasama, dan orang tersebut menginginkan hadiah, dan orang tersebut prihatin terhadap apa yang sudah terjadi, sehingga terjadilah peristiwa seperti itu. Ini kalau menurut dari kartu ini ya guys, di obyek-obyek intinya masalah materi di sini, masalah materi yang mungkin pelakunya ini sudah memendam lama, terus kemudian sakit hati, pada akhirnya nggak kuat dan merencanakan kejadian seperti itu, merencanakan rame-rame. Karena kalau saya lihat pelakunya ini rame-rame berjamaah. Seperti itu ya teman-teman. Untuk prediksi kartu kali ini semoga ada jalan keluar, ada titik terang dalam perkara ini, dan semoga bulan Maret sudah ada sesuatu yang dirilis oleh pihak yang berwajib. Walaupun mungkin rilisnya sedikit atau banyak, ya kita syukuri saja, setidaknya Pak Polisi sudah bekerja mati-matian dalam mengungkap peristiwa ini. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.